Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Jumpa lagi, kita lanjutkan adik-adik buku Muhammad Teladanku ketiga. Ini kita sudah tampilan yang ke-9 ya adik-adik. Kita lanjutkan keislaman Abu Bakar. Tapi sebelum kakak bacakan, silahkan adik-adik yang belum sholat, sholat dulu. Jangan lupa doakan kedua orang tua kita. Keislaman Abu Bakar. Abu Bakar bin Abu Quhafah dari kabilah Bani Taim adalah teman akrab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak zaman sebelum Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat menyukai sahabatnya itu karena Abu Bakar adalah orang yang bersih, jujur, dan dapat dipercaya. Suatu hari, Abu Bakar mendengar desas-desus tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau segera keluar mencari sahabatnya itu. Ketika mereka bertemu, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Abu Qasim," salah satu panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "ada apa denganmu? Kini engkau tidak lagi terlihat di majelis kaummu, dan kudengar orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu, dan masih banyak lagi yang mereka katakan." "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah," sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Allah mengutusku untuk menyampaikan risalahnya. Sekarang aku mengajak kamu kepada agama Allah dengan keyakinan yang benar. Demi Allah, sesungguhnya apa yang kusampaikan adalah kebenaran. Wahai Abu Bakar, aku mengajak kamu untuk menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan janganlah menyembah kepada selainnya, dan untuk selamanya kamu taat kepadanya." Lanjut ya. Adik-adik tersayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan beberapa ayat Al-Quran. Selesai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara, Abu Bakar langsung memeluk Islam. Melihat keislaman sahabatnya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat gembira. Tidak seorang pun yang ada di antara dua gunung di Mekah yang kegembiraannya melebihi kegembiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Abu Bakar segera mengumumkan keislamannya itu kepada teman-temannya. Beliau juga mengajak mereka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu singkat, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abu Waqqas pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Bagaimana kisah Utsman bin Affan masuk Islam? Sebelum kita balik lembaran ini, kita baca dulu tentang pengetahuan nih Abu Bakar yang tidak pernah ragu. Salah satu kelebihan utama Abu Bakar adalah beliau tidak pernah ragu atas apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar Abu Bakar dan Umar berselisih pendapat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, "Sesungguhnya ketika Allah mengutus aku kepadamu, kamu berkata kepadaku, engkau berdusta." Tetapi Abu Bakar berkata, "Engkau berkata benar. Dia juga menolong aku dengan jiwa dan hartanya. Sekarang, apa kamu akan menyakiti sahabatku ini?" Rasulullah mengucapkan itu 2 kali, dan sejak itu tidak seorang pun berani menyakiti Abu Bakar. Masya Allah. Sahabat Abu Bakar ini sangat istimewa ya teman-teman di mata Rasulullah. Bagaimana tidak ketika orang-orang masih meragukan Rasulullah, sedangkan Abu Bakar langsung percaya kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga adik-adik tersayang termasuk orang-orang yang mudah menerima hidayah, mudah menerima kebenaran. Kita lanjut ya adik-adik. Keislaman Utsman bin Affan ya. Adik-adik tersayang, kita dengarkan penuturan Utsman bin Affan sendiri tentang keislaman beliau. Aku datang kepada bibiku yang bernama Urwah binti Abdul Muthalib untuk melayatnya karena ia sakit. Tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat itu dan aku perhatikan beliau. Waktu itu tampak jelas olehku kebesarannya. Beliau pun menghampiriku dan berkata, "Wahai Utsman, mengapa engkau memerhatikan aku begitu rupa?" Aku menjawab, "Aku merasa kagum terhadap engkau dan terhadap kedudukan engkau di antara kami. Aku juga kagum terhadap apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang mengenai dirimu." Kemudian Utsman melanjutkan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Demi Allah, mendengar kalimat itu, aku langsung bergetar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat. Dan langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Quran Surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 22 sampai 23. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan pergi keluar. Aku pun mengikuti beliau dari belakang. Kemudian aku menghadap beliau dan aku masuk Islam. Bagaimanakah keadaan kaum muslimin yang mula-mula masuk Islam itu? Masya Allah ya, ternyata Utsman bin Affan juga baik-baik saja ketika masuk ke dalam Islam ya adik-adik ya. Ketika Rasulullah sempat berdialog dengan Utsman, ternyata Utsman langsung menyambutnya. Mus'ab Utsmani ini adalah pengetahuan tentang Mus'ab Utsmani. Ketika menjadi khalifah, jasa terbesar Utsman bin Affan adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu kitab yang disebut Mushaf Utsmani. Kitab ini mengacu pada naskah Al-Quran yang ada di tangan seorang istri Nabi, Bunda Hafsah. Kitab ini disusun dengan sangat cermat oleh Zaid bin Sabit, dibantu 3 orang sahabat yang lain. Mushaf Utsmani kemudian diperbanyak sehingga kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dapat membaca Al-Quran yang sama persis penulisannya. Masya Allah, pahalanya Utsman mengalir sampai sekarang. Ketika kita membaca Al-Quran, itu kan ada ya Al-Quran Utsmani ya, adik-adik tersayang. Jadi Al-Quran Utsmani itu Al-Qurannya pojok-pojok gitu. Jadi tidak ada sambungan ayatnya itu terputus ketika kita membalik lembaran Al-Qurannya gitu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut di lembar berikutnya. Kaum muslimin awal. Ini awal-awal bagaimana ketika itu kaum muslimin yang masuk ke dalam Islam adik-adik tersayang. Karena mengetahui betapa kerasnya kebencian orang-orang Quraisy, kaum muslimin yang mula-mula itu bisa disebut as-sabiqunal awwalun. Melaksanakan ibadah mereka secara sembunyi-sembunyi. Jika hendak sholat, mereka pergi ke celah gunung di Mekah. Keadaan ini berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Sementara itu, sedikit demi sedikit, Islam semakin meluas. Firman Allah yang turun satu demi satu semakin memperkuat keyakinan kaum muslimin. Adik-adik tersayang,
ada satu hal yang membuat dakwah Islam berkembang, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau contohkan dengan sangat baik. Bayangkan saja, beliau adalah orang yang penuh bakti dan penuh kasih sayang. Beliau juga sangat rendah hati sekaligus gagah berani. Tutur kata beliau lembut dan selalu berlaku adil. Hak setiap orang pasti ditunaikan sebagaimana mestinya. Perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang lemah, yatim piatu, orang sengsara, dan orang miskin adalah perlakuan yang penuh kasih, lemah lembut, dan mesra. Pada malam hari, beliau tidak cepat tertidur. Beliau bertahajud dan membaca wahyu yang disampaikan Allah kepadanya. Beliau juga merenung tentang nasib umatnya. Beliau juga merenungkan betapa luar biasanya penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Seluruh permohonannya dihadapkan kepada Allah. Hal-hal seperti itu membuat orang yang sudah beriman semakin bertambah cintanya kepada Islam dan semakin kukuh keimanannya. Mereka sudah berketetapan hati meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka dan tidak takut siksaan orang-orang kafir yang membenci. Kalau orang lain telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahi, bagaimana dengan keluarga beliau? Apakah beliau juga berdakwah kepada paman-paman beliau, sebagiannya merupakan para pembesar Quraisy yang disegani? Apa yang mereka lakukan ketika mereka tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak meninggalkan sesembahan berhala yang telah begitu lama diwariskan oleh nenek moyang mereka. Nih, penduduk Mekah tidak hirau meski ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluas dengan cepat. Penduduk Mekah masih berhati-hati dan tidak terlalu hirau. Mereka menduga ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hilang dengan sendirinya dan orang akan kembali menyembah kepercayaan nenek moyang mereka, yang pada akhirnya menang pasti Hubal, Lata, dan Uzza. Pikir mereka tidak sadar bahwa keimanan murni yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat dikalahkan. Lanjutnya adik-adik tersayang, jamuan makan untuk kerabat. Nah, bagaimana caranya Rasulullah tadi untuk mengajak kerabatnya masuk ke dalam Islam ya adik-adik ya? Tidak ada yang lebih dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kaum kerabatnya sendiri. Setelah 3 tahun, turunlah firman Allah yang memerintahkan agar beliau berdakwah kepada kerabatnya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu kepada mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Kalaupun mereka tidak mau juga mengikutimu, katakanlah, aku lepas tangan dari segala perbuatan kamu, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Quran Surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat 214 sampai 217. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang makan keluarga besar beliau. Mereka pun datang. Muhammad, beri aku arak, seru seorang paman beliau yang bernama Zubair. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyuguhkan susu. Setelah mereka makan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkata, saya tidak melihat ada seorang manusia di kalangan Arab
yang dapat membawa sesuatu ke tengah-tengah masyarakat lebih baik dari yang saya bawakan kepada kamu sekalian ini. Kubawakan kepada kamu dunia dan akhirat yang terbaik. Allah telah menyuruhku mengajak kamu sekalian. Siapa di antara kamu yang mau mendukungku? Oh ya, setelah terpesona ya sesaat. Jadi terpesonanya sesaat saja. Adik-adik tersayang, ini ilustrasinya ya. Jadi para kerabatnya itu diundang makan oleh Rasulullah. Setelah sesaat terpesona, semua orang menggerutu dan bangkit hendak pulang. Namun, mereka kembali terperangah ketika Ali bin Abu Thalib yang masih remaja bangkit seraya berseru lantang. Rasulullah, saya akan membantumu. Saya adalah lawan siapa saja yang engkau tentang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk bahu Ali sambil berkata kepada yang lainnya, inilah saudara saya, pembantu dan pengganti saya. Ikuti dan patuhilah dia. Mendadak tawa hadirin meledak. Seseorang berkata kepada Abu Thalib, ia memerintahkan engkau supaya mendengar dan mematuhi perintah anakmu sendiri. Kemudian semua orang bubar begitu saja. Tidak seorang pun di antara para undangan yang tertawa terbahak-bahak itu menyadari bahwa beberapa di antara mereka akan ditebas Ali dalam pertempuran Badar 14 tahun kemudian, sebagai bukti bahwa Ali memang bersungguh-sungguh dengan kata-katanya itu. Setelah kerabatnya sendiri menolak, apa yang akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan selanjutnya? Kita baca dulu tentang Walid bin Mughirah. Pada awal kenabian, ada seorang bernama Walid bin Mughirah. Ia mempunyai dua sahabat yang merupakan penyair hebat. Dengan syair-syairnya, mereka berusaha menjelek-jelekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syair, Walid mempengaruhi orang banyak seperti menggunakan koran, televisi, dan radio layaknya pada zaman sekarang. Tuh, diingat-ingat ya adik-adik, Walid bin Mughirah. Bisa jadi nanti akan kita bacakan cerita untuk Walid bin Mughirah di cerita berikutnya. Seruan dari Bukit Safa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki Bukit Safa, kemudian dengan suara lantang beliau memanggil-manggil, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Penduduk Mekah yang sedang sibuk dengan urusannya terkejut dan menoleh. Muhammad, berseru dari atas sofa, seru mereka. Seketika orang-orang datang berduyun sambil bertanya-tanya khawatir. Ada apa? Ada apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kerumunan orang di bawah yang menatapnya dengan wajah penuh tanda tanya. Bagaimana pendapat kalian? Kalau ku beritahu bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerbu. Percayakah kamu kepadaku? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami percaya, jawab orang-orang di kerumunan itu. Kami tidak akan meragukan kata-katamu. Tidak pernah kami dengar engkau berdusta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menarik nafas dan menyampaikan seruannya. Aku mengingatkan kalian sebelum datang siksa yang amat berat. Wahai orang-orang Quraisy, Allah memerintahkan aku untuk memberi peringatan kepada kalian bahwa yang terbaik bagi kehidupan dunia dan akhirat adalah mengucapkan kalimat
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adik-adik tersayang, sejenak orang-orang tampak terpesona. Namun Abu Lahab yang juga hadir di situ dengan cepat naik darah. Ia berseru keras-keras mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka engkau Muhammad, binasalah engkau, binasa dan celakalah seluruh hari-harimu. Hanya untuk omong kosong itukah kamu mengumpulkan kami? Adik-adik tersayang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata apa-apa dihina sekeras itu. Beliau hanya menatap tajam wajah Abu Lahab. Setelah teriakan Abu Lahab itu, orang-orang Quraisy seperti kembali disadarkan dari rasa terpersonanya. Mereka bubar dengan bermacam tingkah. Ada yang mengerutkan kening, ada yang berbisik-bisik, ada juga yang melirik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum mencibir. Hinaan Abu Lahab itu tidak dibiarkan Allah. Turunlah firman yang mengutuk perbuatannya itu. Abu Lahab. Bisa dibayangkan betapa sakitnya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Rasulullah. Namun lebih dari itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan kedua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dengan kedua putra Abu Lahab yaitu Utbah dan Utaibah. Adik-adik masih ingatkan kisah Ruqayyah dan Ummu Kulsum sebelumnya yang sudah kita bacakan di depan? Yuk kita lanjut di turunnya surat Al-Lahab nih, surat Al-Lahab karena Abu Lahab pamannya Rasulullah ini sangat-sangat membenci dan menghina Rasulullah ya adik-adik ya. Nah adik-adik tersayang, firman Allah yang turun mengenai Abu Lahab adalah binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidakkah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan? Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya adalah pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran, surat Al-Lahab adalah surat ke-111, ayat 1 sampai 5. Wahai Abu Lahab, sekarang apa yang akan engkau katakan? Dengarkanlah keponakanmu, Muhammad, tidak akan pernah lagi bungkam terhadap apa yang menentangnya. Keponakanmu Muhammad tidak akan pernah lagi menerima caci maki dan penghinaan dari siapapun, sekalipun dari pamannya sendiri, jika caci maki itu ditujukan pada ajaran Allah yang dibawanya. Keponakanmu Muhammad bahkan siap terjun ke medan laga untuk menghadapi orang-orang sombong dan congkak seperti dirimu. Wahai Abu Lahab, dengarkanlah firman Allah yang baru turun itu. Bukankah firman itu seperti gelegar petir yang menjambar dirimu? Dirimulah yang binasa, wahai Abu Lahab. Seluruh hari-harimulah yang binasa. Binasalah kedua tanganmu, dan sungguh engkau akan benar-benar binasa. Tuh deh. Lihat, ini adalah ilustrasi Abu Lahab disiksa di dalam api neraka adik-adik. Binasanya Abu Lahab. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Abu Lahab artinya si umpan api. Ada riwayat yang mengatakan bahwa matinya Abu Lahab karena tidak sanggup menahan derita mendengar pasukan Quraisy dikalahkan kaum muslimin di perang Badar. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Abu Lahab mati karena cacar yang baru berhari-hari, kemudian mayatnya ditemukan. Auzubillahi min dzalik.
Ini adalah gambaran orang yang menghina dan membenci agama Islam dan Rasulullah ya adik-adik ya. Yang ini siapa lagi nih adik-adik? Kalau lihat dari raut wajahnya kayak marah-marah gitu ya adik-adik ya. Ummu Jamil. Oh, jadi ini adalah Ummu Jamil adik-adik. Jadi selain Abu Lahab, ada seorang lagi yang amat murka dengan turunnya surat Al-Lahab. Dapatkah adik-adik menerka siapa orang itu? Nah, siapakah Ummu Jamil tadi ya adik-adiknya? Ternyata Ummu Jamil itu adalah istri Abu Lahab. Begitu mendengar bunyi surat Al-Lahab yang disampaikan orang kepadanya, hati Ummu Jamil menggelegak marah. Ia keluar rumah dan berjalan ke sana kemari mencari sasaran pelampiasan kemarahan. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan Abu Bakar. Amarahnya naik ke ubun-ubun. Apa maksudnya temanmu melantunkan syair tentang diriku? Bentak Ummu Jamil kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengerti bahwa yang dimaksud Ummu Jamil adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sisi Abu Bakar, tetapi Allah menutupi beliau dari pandangan Ummu Jamil. Demi Allah, temanku itu tidak pandai bersyair, sanggah Abu Bakar. Bukankah temanmu itu mengatakan bahwa di leherku ada tali dari sabut yang dipintal? Ummu Jamil meraba-raba leher. Di leher itu ada untaian kalung yang amat indah. Ia mempertontonkan perhiasannya itu kepada Abu Bakar, sampai Abu Bakar merasa jengah dan memalingkan wajah. Inikah tali sabut yang dimaksud temanmu itu? Ejek Ummu Jamil sambil tersenyum. Tidakkah ini merupakan tali sabut paling indah di dunia? Ummu Jamil kemudian berlenggak-lenggok genit sambil mempermainkan kalungnya. Ia tertawa dengan congkak. Abu Bakar tidak membalas. Beliau cuma memejamkan mata. Melihat Abu Bakar yang tetap tenang, Ummu Jamil melengos sambil pergi. Semua orang Quraisy tahu bahwa aku adalah putri kebanggaan mereka. Ummu Jamil ini emang cantik. Udah cantik, kaya, berkedudukan ya adik-adik ya. Jadi siapa sih yang tidak kenal sama Ummu Jamil di kota Mekah itu? Nah, lanjutannya adalah Ummu Jamil adalah wanita yang sangat cantik. Ummu Jamil berarti ibu kecantikan. Namun seperti suaminya, Ummu Jamil sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Begitu bencinya sampai ia menyuruh budak-budaknya melemparkan kotoran dan batu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau lewat. Lanjut ya adik-adik tersayang. Nah ini sekalian nih, apa sih mukjizat itu? Menurut para ulama, mukjizat haruslah satu, hanya Allah yang mampu melakukannya. Kedua, menyimpang dari hukum alam. Tiga, terjadi seperti apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, tidak ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan sejenis itu. Nih ya, minta mukjizat. Adik-adik tersayang, entah bersungguh-sungguh atau hanya sekadar mengejek, orang-orang Quraisy sering meminta mukjizat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Tuhanmu bisa menurunkan mukjizat, kami pasti akan beriman kepadamu. Demikian seru salah seorang dari mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad,
itu ya, Muhammad disuruh mintalah Tuhanmu agar menyulap bukit Safa dan Marwah menjadi bukit-bukit emas gitu katanya. Seru yang lain. Ya, itu benar. Tetapi kalau Tuhanmu tidak sanggup membuat bukit emas, cobalah turunkan ayat-ayat Allah dalam sebuah kitab yang diturunkan langsung dari langit. Itu pun sudah akan membuat kami beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapi permintaan-permintaan aneh itu. Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap diam dan tenang, orang-orang Quraisy jadi semakin kesal. Dari waktu ke waktu, sering di muka umum dan disaksikan orang banyak, mereka meminta permintaan-permintaan lain yang lebih mustahil. Muhammad, kami dengar engkau sering membicarakan Jibril. Mengapa engkau tidak menampakkan Jibril di hadapan kami agar kami yakin? Muhammad, kalau Tuhanmu memang sehebat yang engkau katakan, mintalah ia menghidupkan orang-orang tua kami yang sudah mati. Muhammad, katamu engkau membawa agama kasih sayang buat seluruh alam. Kalau begitu, mintalah Tuhanmu agar memunculkan mata air yang lebih sedap dari sumur Zam-Zam. Bukankah engkau tahu bahwa penduduk Mekah sangat memerlukan air? Ya, setidaknya mintalah Tuhanmu melenyapkan bukit-bukit yang mengurung Mekah agar kota ini lebih mudah dicapai orang dari arah manapun. Adik-adik tersayang, apakah yang akan dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab semua permintaan itu? Betulkah Allah akan menunjukkan semua mujizatnya? Bukankah mudah saja bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini untuk mengabulkan semua permintaan mereka? Jawaban untuk kaum Quraisy. Allah sendirilah yang menjawab permintaan-permintaan itu melalui firman. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf Surat ke-7 ayat 188. Adik-adik tersayang, melalui ayat ini Allah menyuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai orang Quraisy, aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Bukankah aku tidak meminta kepadamu hal-hal di luar kemampuan akal? Mengapa kamu justru memintaku menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal? Wahai orang Quraisy, bukankah Al-Quran itu sendiri merupakan sebuah mukjizat? Kemudian, mengapa kamu masih meminta mukjizat yang lain? Apakah jika mukjizat itu benar-benar diturunkan, kamu akan beriman kepadaku? Bukankah jika mukjizat itu turun, kamu akan mengatakan bahwa aku hanyalah seorang penyihir yang mengada-ada? Wahai orang Quraisy, kalau kamu tidak mau menyembah Allah dan terus menyembah berhala, mengapa tidak kamu minta saja mukjizat-mukjizat tadi kepada para berhala itu? Bukankah kamu tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat mendatangkan kebaikan? Bukankah mereka tidak bergerak, tidak hidup, hanya terbuat dari batu dan kayu? Bukankah mereka tidak dapat membela jika ada orang yang datang dan menghancurkannya? Demikian adik-adik tersayang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kata-kata yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Namun apakah orang-orang kafir itu seketika mau menerima Islam? Tidak. Mereka bahkan melakukan hal-hal lain untuk menyingkirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini adik-adik? Batu sesembahan.
Pada zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam, setiap pengembara biasanya membawa batu untuk disembah. Bukhari melaporkan cerita seorang pengembara. Kami menyembah batu. Kalau kami temukan batu yang bagus, batu yang jelek akan kami buang. Kalau kami tidak menemukan batu, kami mengambil seonggok pasir. Kami tuang susu kambing di atasnya. Lalu kami sembah dia. Nauzubillah min dalik. Ya adik-adik sayang, kok mereka itu nggak mikir gitu ya dek ya. Amarah, Ammarah bin Al-Walid. Nah, Ammarah bin Al-Walid ini siapa ya adik-adik? Sekalipun tidak memeluk Islam, Abu Thalib adalah pelindung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang yang membahayakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib dan kabilahnya siap membelanya sampai titik darah penghabisan. Tidak ada musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berani membunuh beliau tanpa menghadapi Abu Thalib dan kabilahnya. Karena mengetahui kukuhnya perlindungan Abu Thalib ini, para pemuka Quraisy mendatangi orang tua itu di rumahnya. Abu Thalib. Dengan demikian mereka mengajak bicara. Keponakanmu itu memaki berhala kita, mencaci agama kita, dan menganggap sesat nenek moyang kita. Engkau harus bertindak. Dia sekarang bertindak untuk menghentikan dia sekarang. Jika tidak, biarlah kami yang akan menghadapinya. Kalau kamu mau melindunginya juga, biar kabilah-kabilah kami yang akan menghadapi kabilahmu. Begitu adik-adik. Abu Thalib menghela nafas berat. Demi Tuhan Ka'bah, biar seluruh Mekah menghalangi jalanku, aku akan tetap melindungi kemenakanku itu. Para pemimpin Quraisy itu saling berpandangan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Biar bagaimana, mereka belum sanggup menghadapi perang saudara yang akan menghancurkan kota Mekah. Mereka memutar akal dan menemukan muslihat lain. Para pemimpin Quraisy itu kembali mendatangi Abu Thalib sambil membawa serta Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Abu Thalib, ini Ammarah bin Al-Walid. Ia adalah pemuda Quraisy yang gagah perkasa dan paling tampan wajahnya. Ambillah ia, jadikanlah ia sebagai anak. Ia jadi anakmu. Namun serahkanlah keponakanmu yang menyalahi agama kita dan agama nenek moyang kita, yang memecah belah persatuan kita untuk kami bunuh. Bagaimana Abu Thalib? Bukankah ini pertukaran yang adil? Seorang laki-laki ditukar pula dengan seorang laki-laki. Adik-adik tersayang, wajah Abu Thalib berubah murka dengan mata menyala. Ditatapinya para bangsawan itu satu demi satu. Betapa buruknya tawaran kalian kepadaku ini, geram Abu Thalib. Bayangkan kalian memberikan anakmu kepadaku untuk aku beri makan, sedangkan aku harus menyerahkan anakku untuk kalian bunuh. Demi Allah, ini adalah hal yang tidak boleh terjadi untuk selamanya. Begitu adik-adik. Abu Thalib sangat marah terhadap kedua orang yang datang kepada Abu Thalib. Bani Hashim. Abu Thalib adalah pemimpin kabilah Bani Hashim. Ini Bani Hashim terpecah dua. Kaum miskinnya membela Abu Thalib, sedang kaum kayanya membela Abu Lahab. Seperti itu ya adik-adiknya. Abu Lahab pamannya, Abu Thalib juga paman beliau. Dahsyatnya iman. Abu Thalib memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata perlahan, Muhammad, orang-orang Quraisy kembali datang kepadaku dan mengatakan, wahai Abu Thalib, engkau adalah orang terhormat dan terpandang di kalangan kami. Oleh karena itu, kami meminta baik-baik kepadamu
untuk menghentikan keponakanmu itu, tetapi tidak juga engkau lakukan. Ingatlah, kami tidak akan tinggal diam terhadap orang yang memaki nenek moyang kita, tidak menghargai harapan-harapan kita, dan mencela berhala-berhala kita. Suruh diam dia, atau kami lawan dia hingga salah satu pihak nanti binasa. Abu Thalib memandang wajah keponakannya lekat-lekat, hampir seperti memohon. Lalu katanya, jagalah aku nak, jaga juga dirimu. Jangan aku dibebani dengan hal-hal yang tidak dapat kupikul. Adik-adik tersayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertegun. Beliau tahu pamannya seolah sudah tidak lagi berdaya membelanya. Pamannya sudah hendak meninggalkan dan melepaskannya. Sementara itu, kaum muslimin masih lemah dan belum mampu membela diri. Namun, semua diserahkan pada kehendak Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertekad untuk terus berdakwah. Lebih baik mati membawa iman daripada menyerah atau ragu-ragu. Oleh karena itu, dengan seluruh kekuatan jiwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan kutinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan apakah kemenangan itu ada di tanganku atau aku binasa karenanya." Begitulah kedahsyatan iman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai tertegun dan gemetar Abu Thalib mendengar tekad keponakannya itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi sambil menitikkan air mata, tetapi Abu Thalib memanggilnya kembali sambil berkata, "Anakku, katakanlah sekehendakmu. Aku tidak akan menyerahkan engkau apapun yang akan terjadi." Ya, ternyata Abu Thalib masih di dalam pihaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ada adik, ada Khali. Apakah Khali itu adik-adik? Nih, Khali adalah orang yang terusir dari kabilahnya. Jika Abu Thalib menerima tawaran Quraisy, Abu Thalib akan membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang khali. Seorang khali sama dengan penjahat buronan. Ia boleh dianiaya, bahkan dibunuh tanpa dibela siapapun. Ammarah bin Al-Walid, laki-laki tampan yang hendak ditukar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mati secara menyedihkan sebagai seorang khali di gurun Habasyah. Tuh yang mau ditukar jadi penggantinya Rasulullah ya adik-adiknya. Jadi anaknya Abu Bakar mau ditukar dengan Rasulullah, ternyata meninggalnya di gurun pasir. Ini ada apakah ya adik-adik? Utsman dan Ruqayyah. Sore itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dengan hati yang sangat sedih. Seharian beliau melihat pengikutnya disiksa. Betapa berat penderitaan orang-orang Muslim saat itu. Bunda Khadijah menghampiri suaminya tercinta. Dihibur dan dikuatkannya kembali diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba pintu terbuka. Ruqayyah, putri kedua Rasulullah, tiba-tiba masuk sambil menangis. Ruqayyah menghambur ke pangkuan ibunya sambil menangis terseduh-seduh. "Ada apa sayang?" tanya Bunda Khadijah begitu lembut, menutupi kekhawatirannya sendiri akan berita buruk yang dibawa putrinya itu. "Suamiku menceraikan aku, Bunda," isak Ruqayyah. "Ayah mertuaku Abu Lahab menyuruh suamiku menceraikan aku dan suamiku menurut. Ia dijanjikan akan dinikahkan kembali dengan putri bangsawan."
Begitu adik-adik jawab Ruqayyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah saling bertatapan sedih. Sudah sekejam itukah Abu Lahab bertindak untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya? Ummu Jamil, ibu mertuaku merobek-robek bajuku. Lanjut Ruqayyah pilu. Abu Lahab memukuliku. Abu Lahab, Ummu Jamil, dan suamiku Utbah bersumpah tidak akan menerima lagi kehadiranku selama ayah masih tetap mendakwahkan Islam. Seberapapun tabahnya Bunda Khadijah, air matanya menitik melihat putrinya yang kini jadi orang terusir. Dengan lembut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk putrinya itu dan menghapus air mata di pipinya. Aku lebih sayang ayah dan bunda daripada siapapun di dunia ini, bisik Ruqayyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hati pilu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi menemui Abu Bakar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kesusahan yang menimpa Ruqayyah. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar dengan lembut. Sebenarnya dari dulu Utsman bin Affan sudah menaruh hati pada Ruqayyah. Tetapi Utbah mendahuluinya. Utsman sangat menyesal tidak dapat menyunting putri Anda. Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menikahkan Utsman dengan Ruqayyah. Untuk sementara, berakhir satu kesedihan. Namun adik-adik tersayang, masih sangat banyak cobaan dan ujian lain yang akan mendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, dan para sahabatnya. Tunggu ya, kita baca dulu Zunnurain. Apakah Zunnurain? Kelak ketika Ruqayyah wafat, Utsman menikahi adik Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga diusir oleh kedua mertuanya, Abu Lahab dan Ummu Jamil serta suaminya Utaibah, adik Utbah. Karena menikahi dua putri Nabi inilah Utsman digelari Zunnurain, si pemilik dua cahaya. Udah balik ya adik-adik? Nah, ini masih berapa lembar? Oke. Adik-adik tersayang, kita lanjutkan esok hari ya. Ini adalah gambaran ilustrasi bagaimana dan apa, siapa yang dilempari orang-orang ini ya. Penasaran ya adik-adik ya? Kalau adik-adik penasaran, ikuti kelanjutannya esok. Dan jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat. Semoga semua menjadi amalan baik kita. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.